Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai perusahaan multinasional yang meliputi PT Indofood yang beranggotakan kelompok 1 Indah Rosiani dengan nomor BP 21101155310267, yang kedua Irfan Nur Karim dengan nomor BP 21101155310268, yang ketiga Juanda Rizali dengan nomor BP 21101155310269, yang keempat Latan Sasarla Atofa dengan nomor BP 21101155310270, yang kelima M Iqbal dengan nomor BP 21101155310271, yang keenam ada Muhammad Daniel dengan nomor BP 21101155310273, yang ketujuh ada Muhammad Raihan Al-Wahid dengan nomor BP 21101155310274. Dalam materi ini akan dijelaskan beberapa bagian, yaitu 1. Pengertian, yang kedua ada karakteristik, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan, serta yang terakhir ada contoh perusahaan dari PT Indofood. Pengertian perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang umumnya berada di berbagai negara industri dan mempunyai kantor di berbagai negara lainnya, umumnya di berbagai negara berkembang. Perusahaan multinasional atau multinational corporation yang bisa disebut dengan MNCs merupakan aktor utama dalam bisnis internasional. Jenis perusahaan ini pada saat sekarang memegang peranan yang penting untuk transaksi internasional. Perdagangan internasional seperti impor dan ekspor merupakan tahap awal dari operasi internasional perusahaan. Perusahaan ini merupakan perusahaan internasional yang memiliki kantor pusat di suatu negara tetapi memiliki cabang di berbagai negara maju dan berkembang. MNCs mengglobalisasikan kegiatan mereka untuk memasok pasar dalam negeri dan untuk melayani pasar luar negeri secara langsung. Perusahaan ini juga sangat menjaga kerjasamanya dengan negara lain, dikarenakan struktur dalam perusahaan ini menghindari biaya yang melekat antara perantara dengan entitas terpisah yang mengambil dan memanfaatkan pengetahuan perusahaan mereka sendiri. Bentuk-bentuk perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu MTA, Multinational Production Enterprise. Fokus yang dilakukan perusahaan multinasional ini adalah di bidang produksi. Jadi MNC ini memiliki dan mengontrol berbagai fasilitas produksi di lebih dari suatu negara. Yang kedua, MTA, Multinational Trade Enterprise. Fokus dari MTA ialah pada bidang perdagangan. Jadi perusahaan ini bergerak dengan menjual barang yang diproduksi dalam negeri secara langsung kepada badan usaha atau orang di negeri lain. Yang ketiga, MOE, Multinational Internationally Owned Enterprise. Perusahaan ini lebih mengarah pada kepemilikan usaha dari suatu induk perusahaan yang menyebarluaskan cabang-cabang produksi. Yang keempat, MCA, Multinational Financial Controller Enterprise. Fokus dari perusahaan ini lebih pada pemodalan atau pembiayaan. Pada MOE dan MCA, kegiatan perusahaannya diawasi oleh lebih dari satu negara. Karakteristik perusahaan multinasional. A. Mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Multinational company pastinya memiliki cabang atau anak perusahaan di berbagai negara. Perusahaan ini mempunyai bisnis di berbagai negara dengan cara mempunyai anak perusahaan di negara lain. Umumnya, produk yang diproduksi pun akan mengikuti kultur atau budaya serta peraturan negara setempat agar bisa lebih mudah diterima pasar. B. Teknologi canggih. Beberapa perusahaan yang sudah memperoleh gelar sebagai perusahaan multinasional adalah perusahaan yang besar sehingga mereka bisa memiliki teknologi yang sudah canggih. Adanya teknologi canggih dan modern ini mampu membantu perusahaan induk dalam mengawasi berbagai perusahaan cabang yang berada di luar negeri. C. Kontrol terhadap modal.
Modal merupakan aspek keuangan yang paling penting dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya modal ini, perusahaan bisa lebih mudah dalam melakukan berbagai strategi rangka pengembangan perusahaan tersebut. Inilah yang membuat kontrol terhadap modal sangatlah penting pada sebuah perusahaan multinasional. Perusahaan induk harus bisa melakukan pengolahan modal baik untuk perusahaan induk maupun cabang dengan baik. D. Sistem manajemen dan distribusi secara global. Sistem manajemen dan distribusi secara global maksudnya adalah manajemen perusahaan serta pendistribusian barang secara mendunia, tidak hanya di satu negara saja. Kedua hal ini terjadi dari perusahaan induk ke anak perusahaan di negara lainnya. Perusahaan multinasional sudah pasti memiliki sistem manajemen dan juga distribusi secara global. Tanpa adanya sistem besar yang mencakup antar negara ini, sebuah perusahaan tidak bisa mendapat gelar perusahaan lintas negara karena belum mampu mengirimkan barangnya ke negara lain. Selanjutnya yaitu E. Memiliki visi dan misi yang mendunia. Karena bergerak dalam lingkup yang mendunia, perusahaan multinasional sudah pasti memiliki visi misi yang sangat besar. Visi dan misi perusahaan besar ini itu tidak hanya untuk menjadikan perusahaan mereka sukses dengan keuntungan sebesar-besarnya. Seperti layaknya perusahaan biasa, penentuan visi dan misi perusahaan di lintas negara ini sangatlah penting mengingat target strategi dan kinerja dari perusahaan akan sangat bergantung dengan visi dan misi yang ingin perusahaan capai. F. Multinational Internationally Owned Enterprise atau disingkat dengan MOE. Terlihat dari cara kerjanya yang menerapkan Multinational Internationally Owned Enterprise atau MOE pada perusahaan yang berjenis MOE ini akan berfungsi pada kepemilikan usaha dari satu induk perusahaan saja. Selanjutnya dari satu induk perusahaan itu akan terdapat penyebarluasan ke berbagai cabang produksi yang berada di negara lainnya. G. Multinational Financial Controller Enterprise atau MCE. MCE ini merupakan karakteristik perusahaan multinasional yang terakhir. Berbeda dengan MOE atau MCE memiliki fokus terhadap bagaimana pemodalan dan juga pembiayaan dari sikap kegiatan yang perusahaan lakukan. Sebagai perusahaan lintas negara, setiap kegiatan akan mendapat pengawasan dari beberapa pihak oleh lebih dari satu negara. Kelebihan dan kekurangan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang besar, sehingga perusahaan ini tentu memiliki kelebihan serta kekurangannya. Untuk kelebihan perusahaan multinasional ada beberapa poin. Di antaranya, yang pertama, keuntungan adanya mata uang asing dengan adanya investasi dalam sektor ekspor. Yang kedua, mengurangi kegiatan persyaratan valuta asing untuk aktivitas impor di dalam sektor industri. Yang ketiga, fokus memodernisasi di setiap sektor atau lini. Yang keempat, mendukung pembangunan di dalam negeri. Yang kelima, mampu meningkatkan income atau pendapatan masyarakat. Yang keenam, mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Dan yang terakhir, disukai banyak investor. Untuk kekurangannya sendiri, perusahaan multinasional juga ada beberapa poin. Di antaranya, yang pertama, bisa mematikan perusahaan dalam negeri. Yang kedua, berdampak kepada budaya dan sosial. Yang ketiga, kualitas kesehatan dan keselamatan pekerja yang rendah. Yang keempat, menyebabkan kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir, pekerja yang disediakan berketerampilan rendah. Kekurangan dari perusahaan multinasional. 1. Bisa mematikan perusahaan lokal. Adanya perusahaan multinasional bisa saja mengancam perusahaan-perusahaan lokal yang sedang berkembang. Hal ini karena perusahaan multinasional biasanya memiliki modal usaha yang lebih besar dibandingkan perusahaan lokal. Dengan kekuatan tersebut, bukan tidak mungkin bagi perusahaan multinasional untuk melakukan monopoli pada suatu sektor. Biasanya perusahaan besar akan lebih mudah untuk monopoli pasar.
Ini tentunya akan berpengaruh pada bisnis lokal yang memiliki target pasar yang sama. 2. Ekspor keuntungan. Perusahaan multinasional mengembalikan keuntungan kepada pemilik modal di negara asal mereka. Oleh karena itu, keuntungan bagi negara dan tuan rumah yang digunakan sebagai tempat untuk pemasaran mereka relatif kecil. 3. Dampak terhadap budaya dan sosial. Perusahaan asing bisa saja merusak citra budaya dan sosial negara yang mereka pilih untuk mendirikan bisnis. Multinational company yang tidak taat dengan peraturan setempat juga mungkin bisa merusak lingkungan, misalnya dengan membuang limbah secara sembarangan tanpa memprosesnya terlebih dahulu. Dan banyak perusahaan asing dapat merusak citra budaya dan sosial lokal, termasuk perusahaan yang mengubah gaya pakaian dan makanan tradisional masyarakat setempat. Keempat, kualitas kesehatan dan keselamatan pekerja yang lemah. Sering diyakini bahwa perusahaan di negara-negara dengan peraturan dan undang-undang yang tidak terlalu ketat kurang memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja mereka, misalnya keamanan penambang rendah. 5. Dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Sebagai aturan, perusahaan multinasional ingin memproduksi secara efisien dan dengan biaya serendah mungkin. Cukup sering mereka melakukan ini dengan cara yang tidak menghargai lingkungan, cara membuang limbah tanpa memprosesnya terdahulu. 6. Pekerja yang disediakan berketerampilan rendah. Perusahaan multinasional lebih cenderung mengisi struktur jabatan tinggi dengan karyawan asing, sedangkan pekerja lokal mendapat jabatan rendah dan biasanya dengan keterampilan rendah. Pekerjaan yang ditawarkan oleh multinational company untuk para pekerja lokal ini cenderung rendah dan juga merupakan pekerjaan yang sederhana dan tidak terampil, sehingga pekerja lokal ini cenderung akan memiliki pendapatan yang rendah. Sementara itu, karyawan asing dari luar negeri sering kali diberikan posisi pada tingkat yang lebih tinggi dan berkualitas. Contoh perusahaan multinasional Indonesia, PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman. PT Indofood adalah salah satu dari banyaknya perusahaan multinasional di Indonesia. Pada mulanya, PT Indofood CBP Sukses Makmur adalah perusahaan bernama PT Paganjaya Inti Kusuma yang didirikan pada tahun 1990 dan memulai usahanya dalam bidang makanan ringan. Setelah berubah menjadi Indofood, perusahaan tersebut memiliki berbagai kegiatan usaha yang telah beroperasi sejak awal dasawarsa 1980-an. Kini Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Untuk kategori produk konsumen bermerek, PT Indofood CBP Sukses Makmur Divisi Nodel merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya terbesar di 17 kota di Indonesia seperti Jakarta, Tangerang, Cibitung, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, hingga Makassar. Selain di dalam negeri, divisi Nodel juga memiliki pabrik di Filipina, Cina, Nigeria, Arab Saudi, Suriah, dan Malaysia. PT Indofood Sukses Makmur sebagai perusahaan multinasional baru yang sedang berkembang dalam mengejar ketertinggalannya menjadi perusahaan multinasional dan meningkatkan daya asing industri produk olahan makanan sehingga menjadi aktor penting dalam kompetisi perdagangan global. Indofood terus melakukan perusahaan usaha dengan mengakuisisi 80% saham perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, agribisnis, dan distribusi. Di tahun 2005, perusahaan membentuk perusahaan patungan dengan Nestle, mengakuisisi perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat, dan mengakuisisi PT Supermi Indonesia, PT Sarimi Asli Jaya. Indofood mempunyai visi menjadi solusi
makanan sebuah perusahaan. Berikut cabang perusahaan PT Indofood di berbagai negara. 1. Nigeria. Mengutip Indomie, masyarakat Nigeria sangat mengenal dan menyukai Indomie yang sudah hadir di negara di kawasan Afrika itu selama lebih dari 30 tahun. Awalnya Indomie dikenalkan ke publik Nigeria melalui ekspor yang dilakukan sejak 1988. Selanjutnya pada 1995 membuka pabrik pertamanya di Nigeria di bawah bendera Dufil Prima Foods, usaha patungan Grup Salim dan Tolaram Group dari Sumatera. 2. Arab Saudi. Arab Saudi menjadi salah satu sasaran utama pemasaran Indomie di luar negeri, lantaran banyaknya tenaga kerja Indonesia TKI di sana. Mie instan Indomie sudah hadir di Arab Saudi sejak 1986 dan kini telah menguasai sekitar 95% pangsa pasar mie instan di wilayah kerajaan tersebut. 3. Suriah. Republik Arab Suriah atau Syria merupakan negara. Indomie sudah hadir di Arab Saudi sejak 1986 dan kini telah menguasai sekitar 95% pangsa pasar mie instan di wilayah kerajaan tersebut. 3. Suriah. Republik Arab Suriah atau Syria merupakan negara yang terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Barat. Pabrik Indomie di Syria atau Syria didirikan pada 2006 atas kerjasama Grup Salim dan pengusaha Arab Saudi dan pengusaha lokal. 4. Mesir. Mengutip laman Indomie dikenalkan kepada masyarakat Mesir di awal tahun 1990-an melalui berbagai deklarasi pemasaran dari Indonesia dan Arab Saudi. Saat itu cukup sulit mengenalkannya karena mie instan adalah sebuah konsep baru bagi mayoritas orang Mesir, dan Indomie merupakan merek produk yang masih asing dan belum pernah ada di negeri itu. Namun dengan pemasaran yang gencar, Indomie mulai dikenal dan masih banyak lagi perusahaan anak cabang PT Indofood di berbagai negara. Oke, baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Hanya itu yang bisa dapat kami jelaskan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.